wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Purnamadewa dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya buat video berdua bareng Rizky Rahmatul Aulia atau Iki. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika secara umum dan objek langsung matematika. Sedangkan teman saya Iki akan menjelaskan tentang sejarah matematika lebih tepatnya ke aljabarnya dan objek tidak langsung matematika. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sejarah matematika secara umum dulu ya. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, siapa sih yang menciptakan ilmu matematika? Nah, berbicara soal sejarah penemuan matematika, maka tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh Islam bernama Al-Khawarizmi. Lahir di Baghdad pada tahun 780. Al-Khawarizmi memiliki nama asli Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani kuno antara tahun 600 dan 300 sebelum Masehi. Benda matematika tertua yang sudah diketahui adalah tulang Lebombo, ditemukan di pegunungan Lebombo, Switzerland, dan kemungkinan berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi. Nah, setelah mempelajari sejarah matematika secara singkat, mungkin banyak dari teman-teman yang akan bertanya tentang apakah matematika itu penting untuk kehidupan. Dan di sini saya akan langsung menjawab, ya, matematika itu penting. Pentingnya belajar matematika itu tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Jadi untuk sejarah matematika dibagi menjadi beberapa bagian, itu akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Rahmatul Aulia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh saya akan melanjutkan video teman saya yaitu Bobby mengenai matematika itu dibagi menjadi berapa bagian. Pasti teman-teman menanyakan matematika dibagi menjadi berapa. Baik, matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang aljabar saja. Siapa yang menemukan aljabar? Penemuan aljabar adalah seorang ahli matematika Persia yang bernama Muhammad bin Musa Khawarizmi atau sering disebut dengan Al-Khawarizmi. Apa itu aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah manfaat aljabar. Jadi, manfaat aljabar adalah konsep ilmu yang banyak digunakan baik dalam bidang bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat aljabar adalah kamu bisa menggunakannya untuk memprediksi, contohnya memprediksi penjualan, menentukan pilihan harga, mengidentifikasi pada perilaku pelanggan, mengembangkan rencana keuangan, dan lainnya. Sekian sejarah matematika yang dapat kami sampaikan, dan kita akan berlanjut ke objek tidak langsung daripada matematika yang akan disampaikan oleh teman saya Bobby. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tuh tentang sejarah matematika. Jadi sekarang saya akan menjelaskan objek langsung matematika. Ahli belajar atau learning theorisme JAS ini telah membagi objek-objek matematika yaitu secara objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsungnya adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fakta terlebih dahulu. Fakta adalah konvensasi atau kesepakatan dalam matematika seperti lambang, notasi, atau penaturan. Contohnya itu seperti 5 tambah 2 kali 10 sama dengan 5 tambah 20.
di mana operasi perkalian didahulukan daripada operasi penjumlahan. Jadi tidak benar bahwa 5 tambah 2 kali 10 sama dengan 7 kali 10. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasi suatu objek dan menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Contohnya, rumus luas segitiga berikut. L sama dengan 1/2 A kali T. Pada rumus luas segitiga di atas, didapati adanya beberapa konsep yang digunakan, yaitu konsep luas, konsep panjang alas segitiga, dan konsep tinggi segitiga. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang keterampilan. Berbeda dengan fakta yang merupakan kesepakatan, berbeda juga dengan konsep yang merupakan ide abstrak, dan tentunya akan berbeda pula dengan prinsip yang menurunkan rumus atau teorema. Keterampilan itu adalah suatu prosedur atau aturan untuk mendapatkan atau memperoleh suatu hasil tertentu. Misalkan saja diminta untuk menemukan hasil dari 345 tambah kali 87 tanpa menggunakan kalkulator. Apakah yang harus Anda lakukan? Prosedur atau aturan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari 345 kali 87 biasanya adalah dengan perkalian bersusun. Baik, di sini saya akan melanjutkan objek tidak langsung dalam matematika. Yang pertama, pembuktian teorema. Ketika mempelajari fakta, konsep, skill, dan prinsip matematika secara tidak langsung, kita akan mempelajari tentang pembuktian suatu konsep dan prinsip tersebut. Untuk itu, diperlukan metode pembuktian teorema agar memudahkan siswa dalam membuktikan suatu teorema dan meningkatkan keterampilan membuktikan suatu teorema. Selain itu, menggunakan metode inquiry dengan metode tersebut, siswa dapat menemukan sendiri teorema yang akan dibuktikan berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang telah dipelajari. Yang kedua, pemecah masalah. Ketika siswa telah mempelajari objek langsung matematika, maka secara tidak langsung siswa akan terampil atau terbiasa dalam memecahkan suatu masalah, misalkan menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, agar siswa terampil dalam menyelesaikan suatu masalah, maka diperlukan metode pemecahan masalah. Yang ketiga, transfer pembelajaran. Setelah mempelajari suatu konsep dan prinsip, maka siswa akan mentransfer konsep dan prinsip yang telah dipelajari kepada teman atau orang lain. Untuk mendukung pentransferan pembelajaran diperlukan metode proses kelompok dan metode permintaan. Yang keempat, bagaimana pembelajaran untuk belajar. Setelah siswa memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa secara langsung melakukan proses pembelajaran yang mana proses pembelajaran tersebut merupakan tahapan belajar untuk dirinya. Untuk itu diperlukan metode inquiry, memecahkan masalah, serta laboratorium pembuktian teorema kelompok penggunaan multimedia. Yang kelima, intelektual pengembangan. Setelah siswa memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa secara langsung dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Karena dengan seringnya siswa melakukan latihan-latihan serta memecahkan masalah yang ada, maka kemampuan intelektual siswa menjadi terasah. Untuk memaksimalkan pengembangan intelektual, maka diperlukan metode pembuktian teorema dan pemecahan masalah. Karena dengan metode tersebut, siswa menjadi terbiasa untuk berpikir. Dengan hal itu, maka secara otomatis tercipta pengembangan intelektual siswa. Yang keenam, kerja individual. Dalam memahami objek
langsung siswa berpikir secara individu dengan kemampuannya sendiri. Dengan begitu, siswa dapat membedakan suatu konsep yang telah dipelajari. Untuk mengoptimalkan kemampuan kerja individu, maka digunakan metode pembuktian teorema, pemecahan masalah, dan inquiry. Yang ketujuh, bekerja dalam kelompok. Setelah siswa memahami objek langsung matematika, maka siswa dapat bekerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan maupun penerapan dari objek langsung yang telah dipelajari. Untuk itu diperlukan metode pemecahan masalah, proses model kelompok, dan laboratorium. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sikap positif. Ketika siswa telah memahami objek langsung matematika, maka siswa akan mempunyai sikap positif, yaitu siswa dapat memecahkan masalah, penyelidikan, kreatif, dan penggunaan multimedia. Demikian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.